Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kansetaskia dari kelas 101. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem komputer. Komponen penyusun komputer. Komputer adalah mesin elektronik yang dapat menerima, memproses, menyimpan data, serta menghasilkan output. Komputer terdiri atas 3 komponen dasar, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna atau brainware. 1. Hardware. Apa sih hardware itu? Hardware atau perangkat keras merupakan wujud dari komputer yang terdiri atas komponen pembangun sistem komputer yang dapat dilihat dan dipegang. Berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi yang terdiri dari alat input atau input device, alat proses atau process device, dan alat output atau output device. Perangkat input atau input device. Perangkat input adalah semua komponen perangkat keras atau hardware yang memungkinkan pengguna atau user memasukkan data ke dalam komputer. Contoh dari alat input adalah keyboard, mouse, kamera, joystick, scanner, dan lain-lain. Keyboard dan mouse adalah alat input yang umum digunakan. Keyboard digunakan untuk memasukkan teks, sedangkan mouse digunakan untuk menggerakkan kursor. Joystick dan gamepad adalah alat input untuk bermain game pada komputer. Gamepad dan joystick memungkinkan pengguna untuk mengontrol pergerakan dan tampilan menggunakan tongkat kecil dan beberapa tombol. Kamera berfungsi untuk menangkap gambar suatu objek sehingga dapat disimpan, ditampilkan, dicetak, dan dimanipulasi. Scanner atau pemindai berfungsi untuk memindai suatu objek dan mengubahnya menjadi gambar atau dokumen digital hingga dapat ditampilkan, dicetak, dan dimanipulasi. Perangkat pemrosesan atau processing device. Perangkat ini merupakan perangkat keras atau hardware pada komputer yang berfungsi sebagai pemroses dan pengolah data yang dimasukkan melalui alat input dan dikeluarkan melalui output device dalam bentuk informasi yang akan diterima oleh pengguna. Perangkat pemrosesan pada komputer terdiri atas Central Processing Unit atau CPU, motherboard, Random Access Memory atau RAM, kartu memori atau memory chip, dan cakram keras atau hard disk. Central Processing Unit atau CPU dianggap sebagai otak komputer yang sering disebut prosesor, yaitu elemen paling penting dari sistem komputer. RAM atau Random Access Memory adalah penyimpanan sementara yang berfungsi untuk menyimpan data dan program yang sedang diakses oleh CPU. Hard disk merupakan tempat penyimpanan data yang kapasitasnya berkisar dari gigabytes hingga terabytes. Motherboard berfungsi sebagai tulang punggung komputer. Motherboard adalah papan sirkuit tercetak atau PCB yang berisi bus atau jalur listrik yang menghubungkan komponen elektronik. Perangkat output. Perangkat ini adalah perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan suatu keluaran, seperti gambar, kertas, suara, dan video. Contoh alat output adalah LCD dan printer. Liquid Crystal Display atau LCD merupakan teknologi layar elektronik yang menggunakan kristal cair untuk menampilkan gambar. Sedangkan printer adalah perangkat yang mencetak data dari komputer ke kertas, kain, atau media yang lain. 2. Software. Apa itu software? Software atau perangkat lunak merupakan kumpulan perintah atau program yang dieksekusi oleh mesin komputer untuk melakukan tujuan tertentu.
Berdasarkan sifat dan fungsi, software dapat dikelompokkan menjadi perangkat lunak aplikasi atau application software dan perangkat lunak sistem atau system software. Perangkat lunak aplikasi. Perangkat ini adalah program yang biasa dipakai oleh pengguna untuk melakukan tugas-tugas spesifik. Perangkat lunak aplikasi memiliki dua tujuan, yaitu program aplikasi tujuan umum dan program aplikasi tujuan khusus. Salah satu contoh dari program aplikasi tujuan umum adalah electronic mail atau email, Word, dan Excel. Sedangkan contoh dari program aplikasi tujuan khusus adalah electronic commerce atau belanja online, aplikasi akuntansi, aplikasi rancang bangunan, dan aplikasi pendidikan. Perangkat lunak sistem. Perangkat ini adalah program yang digunakan untuk mengontrol sumber daya komputer, seperti CPU dan alat input atau output. Perangkat lunak sistem terdiri atas program manajemen sistem dan program pengembangan sistem. 3. Brainware. Apa sih brainware itu? Brainware atau pengguna dapat diartikan sebagai pengguna komputer. Komputer adalah mesin pintar, tetapi tanpa manusia yang menjalankannya, komputer tidak mampu melakukan apapun. Pada prinsipnya, pengguna dibagi menjadi 9 kategori, yaitu programmer, networking engineering, analisis sistem, konsultan, tenaga ahli, manajemen proyek, trainer, dan database administrator. Dari 9 kategori tersebut, di sini saya akan menjelaskan 3 di antaranya. Yang pertama, programmer. Programmer adalah seorang yang memiliki keahlian dalam membuat program dengan bahasa pemrograman yang sesuai dengan keahliannya. Yang kedua, analisis sistem. Analisis sistem adalah seorang yang memiliki tanggung jawab terhadap suatu aplikasi atau perangkat lunak. Dan yang terakhir ada konsultan. Konsultan adalah seorang yang memiliki keahlian dalam memberikan suatu solusi untuk perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.